Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di Story Ilmu Digital, solusi mudah belajar ilmu digital. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya live streaming menggunakan aplikasi yang satu ini, karena aplikasi yang akan saya bahas ini cara penggunanya mudah, kemudian tampilannya juga user friendly, artinya mudah untuk dipahami dan enak untuk dipandang dan digunakan teman-teman ya, tidak ribet menginstalnya, sangat mudah sekali teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau tahu aplikasinya apa, silakan teman-teman simak videonya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, buat teman-teman yang suka live streaming atau mau coba-coba live streaming, silahkan teman-teman simak video ini ya. Karena video ini akan menjelaskan aplikasi live streaming gaming ya, menggunakan handphone, atau bisa juga live streaming di outdoor atau indoor ya, bisa teman-teman ya. Nah, aplikasinya ini adalah Prism Live Studio teman-teman ya. Silahkan teman-teman buka browser, kemudian ketikkan ya Prism ya, seperti yang saya contohkan, prismlive.com ya, seperti yang saya contohkan. Silahkan jangan sampai salah, nanti masuk ke website seperti ini teman-teman. Kemudian silahkan teman-teman tinggal pilih download Prism Live Studio, apakah mau yang Windows atau Mac OS, silahkan teman-teman tinggal pilih saja. Berhubung saya pakainya Windows, jadi saya pilih yang Windows teman-teman ya. Silahkan teman-teman tinggal pilih apakah mau Windows atau Mac OS juga bisa ya, tinggal pilih saja untuk mendownloadnya. Oke, kita tunggu saja teman-teman ya. Setelah kita pilih, maka nanti akan muncul hasil downloadannya di sini teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mendownload sebelumnya. Ini hasil downloadannya sudah muncul di download teman-teman ya, di download history teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman juga dicek ya, apakah sudah selesai atau gagal atau berhasil ya untuk downloadnya. Tinggal dicek di download history teman-teman. Nah, ini sudah berhasil seperti ini ya, artinya ini tinggal diinstal saja teman-teman ya. Kita buka dulu ya, kita buka teman-teman sampai kebuka ya. Kita klik 2 kali saja di situ untuk menginstalnya, atau teman-teman bisa masuk ke folder dulu ya, ke folder downloadan, baru diklik 2 kali ya. Kalau saya langsung dari situ klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini ya, bahasanya tinggal pilih aja. Kita pilih bahasa Indonesia, lalu kita klik install teman-teman ya. Nah, ini sangat mudah sekali ya, hanya berapa langkah, 2 langkah, pilih bahasa, kemudian pilih install, lalu langsung menginstal, dan installnya juga cepat nih teman-teman ya. Ini terbilangnya installnya cepat nih teman-teman. Ini sekarang aja udah berapa persen nih, 59% ya. Ini sangat mudah sekali, downloadnya cepat. Kemudian untuk menginstalnya hanya 2 langkah, pilih bahasa, kemudian pilih install teman-teman ya. Setelah itu langsung proses menginstal, dan prosesnya pun ini saya rasa cukup cepat ya dibanding dengan aplikasi yang lain teman-teman. Nah, ini kita coba lihat sampai berapa lama untuk penginstalannya. Kita tunggu saja teman-teman ya. Ini saya lanjutkan, tidak di skip supaya teman-teman tahu proses penginstalannya ini berapa lama ya. Dan aplikasi ini teman-teman ya, silahkan bisa atau boleh digunakan untuk live streaming teman-teman ya, baik live streaming di studio ya ataupun di luar studio ya. Dan untuk di aplikasi handphonenya pun ada teman-teman ya, tinggal cari saja Prism Live Studio ya teman-teman. Nah, kalau ini saya install di laptop teman-teman ya, karena saya akan mencoba live streaming menggunakan laptop teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, sambil menunggu kita subscribe dulu teman-teman ya. Jangan lupa channel kami di subscribe ya, supaya channel kami bisa berkembang dan bisa terus tetap eksis memberikan informasi atau edukasi ya mengenai tentang seputar digital dan teknologi teman-teman ya. Nah, ini sebentar lagi selesai, dan jangan lupa teman-teman bunyikan loncengnya. Nah, ini langsung mulai teman-teman ya. Ini langsung klik mulai saja teman-teman ya, jika
instalasinya sudah sampai di sini, sudah selesai, klik mulai. Nah, cepet ya teman-teman ya, installnya cepet, cuman 2 langkah, pilih bahasa, kemudian klik install, lalu kita tunggu beberapa menit ya. Ini sangat cepat sekali, ini sudah langsung bisa digunakan aplikasinya ya. Tadi kita klik mulai, kita tunggu nih teman-teman ya, kita tunggu sampai aplikasinya kebuka. Nah ini tergantung spesifikasi laptop atau komputer teman-teman ya, kebukanya itu bisa lama bisa cepat tergantung spesifikasi laptop teman-teman ya. Kita coba tunggu ya sampai aplikasinya bisa terbuka atau muncul teman-teman ya. Nah kebetulan di laptop saya ini RAM-nya 4 GB teman-teman ya. RAM-nya cuma 4 GB teman-teman. Kemudian ini speknya saya Intel Core i3 ya teman-teman. Nah buat teman-teman silahkan yang mau serius di dunia live streaming mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi speknya, RAM-nya misalkan 8 ya, kemudian pakai Intel berapa ya, bebas ya, yang penting lebih tinggi ya, harusnya lebih tinggi lagi. Nah kemudian selanjutnya teman-teman silahkan login ya, login atau mendaftar ya kalau belum punya akunnya. Nah kalau saya belum punya akunnya, jadi saya mendaftar dengan alamat email. Silakan teman-teman juga ya, bagi yang baru menginstal langkahnya ikuti seperti saya. Jadi mendaftar dengan alamat email ya. Kemudian ikuti saja kolom yang ada di situ, kita isi saja. Kemudian buat akun baru. Nah ini email passwordnya salah. Kita coba lagi ya passwordnya. Kita coba, ini juga salah. Kita coba lagi teman-teman ya, karena ini saya lupa ya, lupa passwordnya. Jadi nah ini udah jadi ya teman-teman. Jadi ini passwordnya itu password email teman-teman ya, password email kita ya. Nah ini sudah kebuka nih teman-teman ya, jadi tutup. Nah ini sudah bisa beroperasi atau sudah bisa digunakan teman-teman ya, jika sudah tampil seperti ini. Nah ini halamannya seperti ini ya. Jadi ada menu-menunya ya, teman-teman bisa coba lihat. Kemudian di sini yang sebelah kiri ini ada edit, kemudian yang kanan itu ada live ya. Jadi ketika teman-teman ya menggunakan aplikasi ini, di sebelah kiri itu yang belum tayang ya, yang sebelah kanan itu yang live itu berarti yang sedang tayang teman-teman, seperti itu ya. Nah buat teman-teman yang belum paham silahkan teman-teman boleh coba-coba saja nanti ketika teman-teman sudah menginstal aplikasinya ya. Seperti itu, dan kita coba-coba dulu, kita lihat-lihat menunya ya seperti apa. Karena kebetulan saya juga ini baru ya, baru menginstal aplikasi ini ya, jadi belum begitu tahu ya letak-letak menunya, kemudian fungsinya seperti apa ya. Jadi dicoba-coba aja teman-teman ya. Silakan buat teman-teman juga dicoba-coba saja ya. Karena saya rasa aplikasi ini itu tidak terlalu sulit ya, sangat mudah sekali nih teman-teman ya. Apalagi buat teman-teman mungkin yang punya dasar-dasar pengetahuan tentang aplikasi edit video ya. Ini mungkin sudah agak paham lah sedikit-sedikit ya, karena bahasa-bahasanya itu hampir sama seperti itu. Oke, kita coba-coba saja ya teman-teman ya. Ini sambil teman-teman simak silakan ini dicoba-coba. Saya coba-coba buka-buka menunya atau apa namanya tombol-tombolnya ya. Nanti keluarnya seperti apa ya. Ini saya cuma coba-coba teman-teman ya. Nah, buat teman-teman juga silakan boleh dicoba, dan jangan lupa teman-teman jika dirasa video ini sangat bermanfaat ya teman-teman klik tombol subscribe-nya, kemudian like, jangan lupa komen juga, dan silakan teman-teman share ya video ini agar teman-teman juga bisa memberikan manfaat bagi teman-teman yang lainnya teman-teman ya. Nah buat para youtuber-youtuber pemula silakan yang mau memulai merintis di dunia YouTube-nya melalui live streaming, silahkan teman-teman ya, silahkan langsung install saja aplikasi ini, karena aplikasi ini sangat mudah sekali teman-teman ya, mudah digunakan ya, installnya mudah dan mudah digunakan.
Kemudian yang selanjutnya silakan teman-teman tambahkan sumber ya. Sumber ini adalah bisa sumber video ya. Sumber video teman-teman ini dari mana ya? Apakah dari video atau dari kamera eksternal atau dari kamera internal? Biasanya kamera internal ini dimiliki oleh semua laptop teman-teman ya. Di situ bisa ada kameranya teman-teman, berarti itu kamera internal ya. Yang saya maksud kamera eksternal itu bisa webcam, kemudian bisa kamera DSLR atau handycam atau sejenisnya, pokoknya yang berada di luar sistem laptop atau komputer tersebut teman-teman ya. Itu bisa digunakan untuk live streaming menggunakan Prism Lab Studio teman-teman ya. Nah, nanti kita akan coba nih teman-teman ya. Oke, selanjutnya silakan teman-teman klik tambah, kemudian perangkat ya, penangkap video dipilih. Kemudian silakan teman-teman kasih nama, buat baru itu kasih namanya apa ya. Dan teman-teman sumber itu boleh macam-macam, di situ ada banyak pilihannya teman-teman ya. Boleh apapun itu tergantung dengan sumbernya teman-teman ya. Kalau saya tadi pilih sumber yang atas ya tadi ya. Kemudian setelah itu akan tampil seperti ini. Silahkan teman-teman isikan dengan judul atau apa ya. Kemudian pilih oke teman-teman. Oke, kita tunggu saja teman-teman sampai dengan benar-benar ini keluar muncul. Nah, ini teman-teman ya, ini HP. Nah, saya menggunakan kamera internal atau kamera dari handphone teman-teman ya. Kita coba nanti kamera dari luar atau eksternal ini bisa enggak teman-teman ya. Saya menggunakan kamera webcam teman-teman. Kamera. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Nah, ini kamera dari luar teman-teman ya. Kamera webcam saya ini ya. Nah, kamera webcam saya bisa masuk dan kamera internal tadi juga sudah masuk. Jadi aplikasi ini sudah bisa atau sudah siap digunakan teman-teman ya, buat teman-teman live streaming ya. Silakan boleh menggunakan aplikasi ini dengan cara ikuti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman ya. Nah, kita tunggu saja dulu ini. Ini boleh kita setting atau langsung oke saja karena sudah jadi ini teman-teman ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Silakan buat teman-teman yang mau ikut ya atau mau latihan ya, silakan teman-teman boleh ya. Latihan dulu ya teman-teman ya. Latihan dulu silakan ya sebelum teman-teman benar-benar live streaming ya. Jadi teman-teman coba untuk latihan terlebih dahulu ya sampai live streaming teman-teman itu gagal teman-teman ya, karena terkadang pas kita coba bisa berhasil ya. Jadi ketika teman-teman live streaming langsung kadang error teman-teman. Jadi silakan boleh dicoba dulu, boleh ikut coba dulu ya teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Barangkali teman-teman ada yang kurang paham, silakan teman-teman boleh tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan bahas atau akan perjelas kembali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.